Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi begini teman-teman, pakan starter yang bagaimana sih untuk bebek pedaging itu yang bagus, yang cocok diterapkan, diberikan ke DOD kita, ke bebek kecil kita ya. Jadi di masa starter ini kita tidak boleh sembarang memberikan pakan kepada bebek-bebek kecil ini ya teman-teman. Nah, tidak boleh sembarang. Yang dikatakan bebek yang masih memerlukan pakan starter itu yang umur berapa, itu tergantung dari kebiasaan peternak masing-masing teman-teman ya. Kalau soal mulai umur berapa lepas starter seperti itu tergantung dari kebiasaan peternak masing-masing. Ada yang 10 hari sudah lepas starter, ada yang 15 hari baru lepas pakan starter. Jadi teman-teman kan mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa di masa starter ini itu bebek itu memerlukan pakan yang kualitasnya bagus teman-teman. Tujuannya yaitu untuk sebagai pondasi supaya kita nanti lebih mudah untuk men-setting bobot ya. Misalkan kita nanti ternak kita ingin bobot 2 kilo ya, kita harus memaksimalkan settingan masa starter ini, baik pakannya maupun berapa lama kita memberikan pakan starter tersebut ya. Jadi di masa starter ini memerlukan sebuah pakan yang kualitasnya bagus, yang cocok, kemudian juga sesuai peruntukannya ya. Artinya masa starter ya harus diberikan pakan starter. Bebek usia finisher ya diberikan masa pakan finisher. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak asal ya, karena kebanyakan yang masih pemula terutama itu memberikan pakan starter yang asal-asalan, misalkan yang harganya murah atau bagaimana. Tentunya kalau harga itu tidak sangat berpengaruh terhadap kualitas yang diberikan teman-teman ya, harga pakan starter itu ya. Tentunya kalau semakin mahal harga sudah dapat dipastikan kalau pakan starter tersebut bagus sekali kan, seperti itu. Kemudian pakan starter yang bagaimana yang bagus untuk bebek pedaging ini, begini teman-teman. Untuk pakan starter itu bebek memerlukan protein itu 21% up teman-teman ya. 21% up atau 20% up proteinnya untuk masa starter ini ya. Jadi teman-teman bisa memilih pakan starter di pasaran, mereknya bebas asalkan proteinnya di atas 20% ya. Protein kasarnya itu bebas memilih merek apa saja, yang terpenting proteinnya di atas 20% protein kasarnya. Kemudian biasanya itu pakan starter ini harganya itu akan lebih mahal daripada pakan finisher teman-teman ya, karena kandungan gizinya pun beda. Pakan starter itu harganya mahal karena proteinnya tinggi, kemudian nutrisinya lengkap dan bagus. Terus butirannya pun biasanya itu lebih kecil-kecil, butiran furnya itu. Jadi harganya akan lebih mahal daripada yang pakan finisher. Terus
bagaimana Pak pemberian pakan starter ini pada bebek pedaging Pak yang bagus? Kalau menurut saya pemberian pakan starter ini di masa starter ini ya, itu pemberian pakannya los teman-teman, los sekali. Jadi tidak boleh telat pakan dan juga tidak boleh telat minum di masa starter ini ya. Di masa starter usahakan pakan itu selalu ada 24 jam full ya, pakannya tersedia. Dan saya juga menyarankan ya teman-teman ya, untuk pakan starter ini di masa awal-awal ini, misalkan 10 hari pertama atau 2 minggu pertama itu sebaiknya teman-teman menggunakan pakan yang keluaran pabrikan ya teman-teman. Sebaiknya seperti itu saran saya. Tapi kalau teman-teman bisa menciptakan pakan starter yang bagus, artinya proteinnya di atas 21% atau 20%, itu teman-teman yakin bagus dengan pakan racikan sendiri, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak yakin, mendingan pakai pakan pabrikan untuk masa starter ini. Nanti setelah 1 minggu atau 10 hari masa starternya habis, langsung dikasih pakan racikan sendiri, nggak apa-apa kan, seperti itu. Saya pun juga melakukan seperti ini teman-teman. Di kandang saya ini pakan starternya itu saya menggunakan murni pakan pabrikan teman-teman ya, dimana pemberiannya itu saya loskan selama 10 hari atau 10 hari ya teman-teman. Biasanya saya full pakan starter itu 10 hari di kandang saya ini. Tapi semua itu juga tergantung kebiasaan peternak masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang umur 7 hari sudah lepas pakan starter juga ada. Ada juga yang umur 15 hari baru lepas pakan starter juga ada. Jadi semua dikembalikan kepada peternaknya masing-masing ya. Bagaimana baiknya itu teman-teman peternak sendiri yang tahu kondisi kandangnya, yang tahu kondisi ternaknya itu teman-teman. Jadi video saya ini hanya sebatas referensi saja atau menjadi tolok ukur saja. Bila baik ya silahkan digunakan, bila menurut teman-teman tidak cocok ya tidak usah digunakan, seperti itu aja kan. Sangat mudah seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.